Ya, Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita kawan Rasika pagi hari ini Ngobras Berpalekat mendongkrak partisipasi generasi milenial pada pemilu tahun 2024. Dan tentu yang hadir pada pagi hari ini ada Bapak Ahyar Putih Pranato SMN, Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Selamat pagi Pak Ahyar. Selamat pagi Mas Hamid. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu dimulai dengan senyum. Insya Allah berkah. Amin, amin. Ya, ini tema kita mendongkrak partisipasi generasi milenial pada pemilu tahun 2024. Ya. Sebelumnya apa enggak? Ada juga enggak mendongkrak pemilu untuk 2002 generasi milenial? Sebelumnya. Sebelumnya. Sebenarnya itu terjadi setiap pemilu, setiap 5 tahun sekali. Pemilu maupun pilkada atau pemilu aja? Pemilu dan pilkada. Pemilu dan pilkada. Pada dasarnya pemilih itu kan ada 8 segmen. Nah, di antaranya adalah pemilih pemula. Nah, pemilih pemula itu di dalamnya ada milenial. Jadi usia pemula itu kan yang 17 tahun. Nah, di atas itu ada namanya milenial. Nah, usia milenial ini adalah usia 24 tahun sampai kira-kira 39 tahun lah. Jadi yang lahir tahun 81 96 gitu. 96 itu milenial. Generasi yang sekarang ini banyak yang pakai gadget begitu ya. Oh iya, yang nggak gap teknologi gitu ya. Yang jadi, gaul gitu. Yang gaul ya. Jadi mereka lebih asik dengan gadgetnya gitu dan serba mudah untuk di gadget itu. Iya, mereka mudah untuk mengakses informasi apapun ya kan. Iya, betul. Ya, berarti generasi milenial itu tadi dimulai dari generasi pemula. Pemilih pemula ya? Iya, pemilih pemula gitu. 17 kan sebenarnya tahun. Begini Pak, jadi kaitan dengan pemilih ini kan kaitan dengan penduduk ya. Penduduk yang kemudian di Indonesia ini, di Kabupaten Pekalongan ini kan secara nasional kan ada bonus demografi. Oh ya, bonus demografi. Itu kan berarti kelebihan jumlah penduduk yang diantaranya yang muda-muda itu kan. Itu bagian dari bonus demografi. Oh, beda sama Jepang ya. Jepang itu malah angka kelahirannya itu kurang banget dibatasi ya. Kan seperti itu. Jadi cukup banyak nih jumlah yang umur 24 sampai 39 ini yang saat ini kemudian umur 24 sampai 39. Itu milenial. Oh, kalau yang 17 itu pemula ya. Iya. Kan kalau dibagi beberapa dibagi dari beberapa itu kan ada baby boomer. Jadi baby boomer itu kan yang lahir 46 sampai 64 itu saat ini berarti usia 56 74 tahun. Itu baby boomer. Kalau lihat saya dari baby boomer banget ya. kita lah ya, kita kan saling lihat kelihatan. Kalau saya masih Gen X, Pak. Gen X. Ada Gen X itu yang kalau di sini ada usia kelahiran 65 sampai 80. Berarti usia sekarang itu 46 sampai 55. Itu generasi X. Generasi X. Nah, termasuk saya di dalamnya, termasuk panjenengan. Generasi X ya. Ini pemilih untuk pemilu ini paling banyak generasi apa sih sebenarnya? Campuran Bapak ya. Campuran. Tadi ada 8 ya. Itu segmennya. Oh, segmennya. Segmennya itu begini, segmen itu adalah ada keluarga, ada disabilitas, ada pemilih pemula, ada tokoh masyarakat begitu, kemudian ada komunitas-komunitas, itu segmennya. Nah, di dalam segmen itu ada umur gitu Pak. Oh ya, ya. Anggotanya, kelompok-kelompoknya begitu. Nah, di dalam umurnya itu ya tadi yang saya sampaikan di awal, generasi milenial itu. Ya, dan kawan Rasika yang mau ikutan gabung di Ngobras Berpalekat ini silahkan siapkan teleponnya atau WA di 08564773111 dan bisa saksikan lewat streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official atau di media sosial Rasika, Twitter, IG maupun Facebook. Jadi yang mau tanya-tanya, ini pengetahuan juga buat kita ya kan, terutama PPS juga ya.
PPS ini lagi mantau semua ya teman-teman ya. Ya, teman-teman badan ad hoc. Badan ad hoc ya. Badan ad hoc. Itu generasi milenial. Terus caranya nih untuk mendongkrak agar generasi milenial yang sibuk dengan gadget-gadgetnya. Atau mungkin kecenderungannya dulu generasi milenial cenderung cuek, atau ketika setiap ada pemilu pilkada mereka antusias atau gimana? Ya sebenarnya kemarin tidak, karena kita memberikan pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang berbeda ini dalam rangka sosialisasi, Bapak. Contoh misalnya sosialisasi kan komunitas, misalnya komunitas yang gambar itu ya. Kita adakan lomba yang gambar di tembok dengan difasilitasi gitu. Oh, mural ya, di tembok itu kira-kira begitu. Kita sudah pernah mengadakan itu. Kemudian di tingkat orang-orang senang selfie gitu kan, senang foto. Selfie KDI. Ya. Oh, penyanyi. kita mengadakan foto selfie di TPS, di depan TPS itu untuk mendongkrak itu. Oh, iya. Kita itu pada saat hari H. Kemudian yang mural sebelumnya ya. Karena generasi milenial yang suka hobi melukis itu ya, di tembok ya. Iya, di tembok. Tapi ada yang ngelukis malah di muka. Iya. Kok di muka sih? Kan muka tembok. Ya tato kan ada juga ya. Gitu. Kemudian kita juga di teman-teman yang suka senam generasi, misalnya senam, kita mengadakan senam-senam yang kaitannya dengan senam pemilu gitu kan, ada Pak gitu. Kita untuk membangkitkan itu bahwa pemilu itu ada. Kemudian selain itu kegiatan-kegiatan lain di alun-alun kita mengadakan ya tanya jawab dengan kuis dan sebagainya. Kan di situ banyak yang kemudian generasi milenial dan yang jalan-jalan dan sebagainya, seperti itu. Termasuk dance, Pak. Kita pernah mengadakan dance Dan apa nih? Dan sebagainya atau dance kawan-kawan? Dan yang kawan-kawan itu. Dan aja. Joget itu, Pak. Dan Iya, tahu. Dance ya. Tari modern, Pak, gitu. Ya, itu caranya ternyata luar biasa untuk mendekati generasi milenial itu. Kesukaan mereka, hobi mereka, ya, kita mendekatkan ke iya, termasuk selfie. Generasi milenial pasti senang selfie, otomatis hampir setiap orang generasi milenial itu pasti punya HP, ini yang Android. Dan setiap makan tidak bismillah dulu, tapi selfie dulu kira-kira. Kesannya nyindir. Kira-kira begitu, Pak. Ini iya, benar. Generasi milenial selain suka selfie tadi, beberapa kegiatan hobinya ini dikelola. Betul, itu kita mendekatkan sesuai segmentasinya dengan kesukaan mereka. Seperti itu. Karena ini potensi besar, Bapak. Potensi besar, kemudian mereka itu kritis, dan setiap pemilu itu pasti dilirik dalam arti ini bagi peserta pemilu, baik itu partai politik, baik itu yang perseorangan DPD gitu. Bahkan fungsinya karena cukup besar ini kan bisa sebagai penyelenggara badan ad hoc tadi, Pak. Karena umurnya kan sudah di atas 17 tahun, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai pemilih gitu, Pak. Kan seperti itu. Jadi mereka punya peran-peran seperti itu, dan sangat besarnya itu makanya kita sampaikan cukup untuk mendongkrak tadi adalah dengan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Karena kalau suka, hobi kan, senang mendekatkan, mereka akan kemudian dengan senang hati datang ke TPS begitu, kira-kira begitu. Iya, ini luar biasa tugas dari Bapak Ahyar sebagai Sosdikli, Parmas dan SDM. Bagaimana mengupayakan agar partisipasi masyarakat dan terutama generasi milenial ini ikut berpartisipasi dalam pemilu dari sisi kuantitas maupun kualitas. Karena kalau generasi milenial ini kan juga generasi yang kritis. Betul. Mengorek calonnya, partainya. Betul. Sehingga mereka ketika memilih ini mungkin masih punya idealisme. Betul. Idealisme. Kalau yang di luar itu kan bisa jadi loh ya. Betul. Ya. Kawan Rasika, ini menarik sekali. Yang mau ikutan, yang mau berpartisipasi, yang mau nanya-nanya juga silahkan. Dan kawan Rasika yang lagi tergabung sama kita bisa mungkin lagi jauh
di luar Pekalongan atau Batang Pemalang bisa saksikan lewat live streaming Rasika www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official atau medsos Rasika seperti IG, Facebook dan Twitter Rasika. Nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kawan Rasika, kita masih bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kita di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kawan Rasika yang mau gabung sama kita bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau live YouTube Rasika TV Pekalongan, dan juga media sosial Rasika, Instagram,
Facebook maupun Twitter. Dan tema kita kawan Rasika Ngobras Berpalekat, temanya mendongkrak partisipasi generasi milenial pada pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung tanggal 14 Februari 2024. Dan masih bersama Bapak Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Tapi tadi kita ngobrolin soal generasi milenial dan upaya strategi untuk mendongkrak partisipasi mereka. Generasi milenial tadi kan usia 24 sampai 39 tahun. Dan ini merupakan pemilih potensial atau pemilih paling banyak ya. Betul. Paling banyak jumlahnya atau paling banyak partisipasinya? Begini, jadi jumlah DPT daftar pemilih tetap yang kita tetapkan itu 736.000. Jumlahnya berapa tadi Pak? 734.636. Nah, dari jumlah itu 35,37 sekian persen, sekitar 259 ribuan itu generasi milenial gitu. Seperti itu, walaupun berarti 259 ya itu generasi milenial. Jadi hampir separuhnya ya? Ya 35% lah. Ya 35%, hampir separuh. Oh 35. Oh iya, belum separuh, sepertiga ya. Sepertiga Bapak. Saya kalau pembagian tuh kurang. Jadi peringkat 1 itu baik secara nasional maupun di kabupaten kota itu banyak. Itu menandakan bahwa bonus demografi tadi yang saya sampaikan itu di antaranya itu adalah untuk generasi milenial tadi Bapak. Sehingga perannya cukup besar dan sangat dilirik semua kalangan begitu. Baik caleg, kemudian partai dan semua pihak lah. Karena ini kan yang menentukan. Jadi suaranya nanti kan bisa datang ke TPS dan sebagainya. Nah, KPU sebagai penyelenggara itu kan kemudian bisa merekrut pada teman-teman generasi milenial untuk menjadi penyelenggara di tingkat PPS, PPK yang sudah, dan nanti KPPS Pak. Jadi KPPS itu nanti kan belum pas pelaksanaan KPPS itu ya. Jadi 1 bulan sebelumnya ya, kira-kira di bulan Januari lah kita akan rekrutmen untuk KPPS. Tugas mereka berapa? Satu kali ini tahapan dalam rangka pemungutan penghitungan suara di TPS di tanggal 14. Itu nanti tugasnya, tapi nanti mereka akan menempel DPT, kemudian akan bikin C6 surat undangan, akan mempersiapkan TPS, kira-kira begitu. Satu kemudian, TPS berapa orang yang ngurusin sebagai petugas KPPS? 7 orang Bapak. 7 orang. Dan itu dipilih generasi milenial. Ya maksud saya generasi potensial itu boleh mendaftar gitu. Boleh mendaftar. Kalau yang mendaftar kan warga negara Indonesia. Kemudian umurnya minimal 17 tahun tadi. 17 tahun. Nah, di dalamnya itu kan ada yang generasi milenial, maksud saya begitu. Kalau partisipasi dari generasi milenial sendiri berapa persen dari jumlah generasi milenial itu? Jadi partisipasi itu diukur dari satu kedatangan ke TPS Bapak. Nah, itu adalah faktor secara matematikanya. Jadi orang yang datang ke TPS itu dianggap partisipasi. Tetapi di Parmas, partisipasi masyarakat itu ada si Parmas Bapak. Proses partisipasi itu dari proses kita kemudian mengadakan sosialisasi. Kemudian ada flashback, itu kita hitung Bapak. Ini memang belum berjalan yang si Parmas itu. Kemudian kita hitung. Nah, kalau yang jenengan tanyakan itu, kalau yang dulu itu sekitar 70% itu dari jumlah kedatangannya. Secara umum itu total partisipasi yang datang ke TPS itu 78% di Kabupaten Pekalongan ini. Baik untuk yang Pilpres maupun yang Pileg di 2019 kemarin, gitu, kira-kira begitu. Nah, yang sekarang kan belum Bapak. Nah, kalau Pak Mas Jamil tanya yang dulu seperti itu, kalau yang sekarang belum. Nah, dari tolak ukur yang tahun lalu 2019 yang Pileg, Pilpres itu, ini nanti serentak itu kan bisa meningkat dari itu, minimal 80% atau berapa persen itu dari tingkat secara keseluruhan, seperti itu Bapak. Ya, nanti pemilu serentaknya yang tanggal 14 Februari 2024 ini meliputi pemilihan apa saja? Mungkin kawan Rasika yang belum tahu. Jadi pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden. Yang kedua DPD, Dewan Perwakilan Daerah.
DPD. Oh ya. Jawa Tengah gitu nggih. Karena kita di Jawa Tengah. Provinsi ya. Provinsi, betul. Kemudian DPR pusat. Oh, DPR RI ya. DPR RI. Kemudian DPRD tingkat provinsi. Ya. Kemudian yang kelima DPRD tingkat kabupaten kota, Pak. Gitu. Ada 5 ya berarti. Ada 5 memberikan suara. Berarti berapa kertas suara itu? Nah berarti? ini makanya saya bilangnya ada 5 pemberian suara. Pertanyaan selanjutnya oleh Mas Jawel, berapa surat suara yang dicoblos kan? Iya. Nah sampai sekarang memang belum ditetapkan. Kalau dulu kan 5 surat suara. Kenapa saya menyampaikan belum? Karena biasanya ada PKPU kaitannya dengan surat suara, tung surat tadi. Ini sedang digodok Bapak. Nanti akan kita sampaikan. Karena jadi kalau serentak ini prosesnya lama kan? Kita baru serentak ini ya berarti ya? Serentak sudah 2 kali ini untuk serentak 2019, tetapi tidak semua 38 provinsi, tidak se-Indonesia. Tidak se-Indonesia ya. Baru beberapa bagian-bagian. Oh ya. Beberapa provinsi yang 2019. Nah, yang 2014 ini secara keseluruhan se-Indonesia, Bapak. Se-Indonesia ya. Betul. Jadi tanggal 14 Februari nanti 14 Februari 2024 itu seluruh Indonesia. Ya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sumatera dan sebagainya sampai Aceh dan sebagainya, seluruh Indonesia. Kalau dulu masih beberapa 9 provinsi, 22 provinsi. Iya, jadi tidak sama. Serentak tapi tidak bersamaan. Kalau ini serentak bersamaan. Bersamaan, termasuk pilkadanya. Kemarin kan kita pilkada di pilkadanya 2020 kan? 2020 kan? Nah, harusnya kan 2022 yang sebelumnya. Tapi ini ada PLT yang daerah-daerah seperti di tetangga kita di kabupaten itu kemudian ditarik untuk 2024 pilkadanya. Tanggal berapa kalau pilkadanya? 27 November, Bapak. 27 November pilkada serentak seluruh Indonesia. Iya, jadi ya Pekalongan, tetangga-tetangga kita semua seluruh Indonesia. Jadi cukup sangat krusial sekali nih Pak tahapan-tahapan kita. Nanti ada irisan-irisan, makanya proses itu memang kita harus perlu tadi memanage. Jadi pemilu ini kan dan pilkada itu manajemen pemilu yang kemudian didesain sedemikian rupa yang secara timeline itu sesuai dengan itu Pak. Jadi ada timelinenya. Walaupun kadang misalnya ada sesuatu yang itu bisa agak mundur atau gimana begitu, tetapi timeline itu ada. Tahapan-tahapan itu ada. Iya, kalau yang jadwalnya ada. Yang membedakan pemilu serentak sama enggak itu lebih menguntungkan sisi mana sih? Ya sebenarnya kan kalau dulu pileg dulu gitu Pak ya. Iya dulu pileg dulu. Pileg terus pilpres gitu kan. Terus pilgub, terus pilbub gitu kan. Ada 4 kali gitu kan Pak. Sendiri-sendiri. Sekarang jadikan satu. Kalau pertanyaannya menguntungkan yang mana, kalau sebagai penyelenggara sebenarnya kita siap menyelaksanakan itu semua. Cuma karena itu keputusan MK yang serentak itu ada pemohon kemudian diputuskan di 2024, makanya kita laksanakan itu Bapak. Kalau secara anggaran sih sebenarnya ya mungkin plus minus nggih kalau saya katakan. Artinya pasti ada kelebihan ya serentak ini. Mungkin dari segi anggaran gitu kan. Yang tadinya itu ya. Jadi sekalian ya TPS-nya itu sekalian ya benar gitu, diantaranya itu ya. Seperti itu. Ya. Walaupun cukup gede juga itu anggaran untuk yang pemilu. Tapi setidaknya mampu memangkas anggaran ya kan. Karena serentak itu lebih murah lah dibanding terpisah itu ya kan. Kira-kira begitu Bapak. Dari sisi politik legislatif sama pilpres terutama itu ya. Mungkin gimana itu? Ya, kalau gimana masing-masing sih Bapak. Tetap proses itu kan dijalani. Jadi misalnya sekarang ini tahapan caleg ya untuk kita verifikasi administrasi caleg. Nanti kan ini belum ditetapkan DCS. Ini kan ada prosesnya juga Bapak. Oh ya, belum ditetapkan sebagai DCS calon daftar calon sementara. Betul, sampai nanti DCT calon daftar calon tetap. Nggih, ini masih proses Bapak. Saya belum bisa menyampaikan gitu kan. Tapi gambarannya adalah sekarang lagi proses verifikasi administrasi
perbaikan. Ya, pemilu 2024 ini kan berarti pesta demokrasi Betul, rakyat Indonesia. Nggih. Namanya pesta itu kan seneng. Betul. Nggak perlu ribut-ribut, tapi seneng, happy semua. Apapun hasilnya harus Nggih. diterima dengan Nggih. legowo, ya kan. Nggih. Apalagi seneng-seneng yang membuat generasi muda, generasi milenial seneng itu saya tertarik. Selfie, kan kebanyakan orang itu mesti selfie. Tadi mau makan belum baca doa udah selfie dulu. Sebelum tersisa, ya kan. Habis itu sisanya mungkin baru difoto lagi. Terus selfie kayak gitu dulu pernah diselenggarakan di tiap TPS. Diselenggarakan Bapak. Jadi Lomba tingkat apa itu, kabupaten atau tingkat kecamatan? kabupaten Bapak. Jadi kebetulan kan yang mengampu saya. Jadi TV Sosdikli mengadakan itu. Mengadakan tadi ya ada jingle Pak, selain dance jingle itu ada jingle. Oh iya, pemilu kita adakan dengan dance, dengan dansa dan sebagainya, dengan nari-nari itu Pak. Kemudian tadi ada lomba selfie di TPS, kemudian apa namanya lomba TPS unik ya, TPS unik itu. TPS unik juga. Ya, Ini generasi milenial kan ya. Kreasinya luar biasa. Jadi, iya. ada TPS yang kemudian seperti sekolahan jadul, jadi pakai baju merah putih, pakai baju merah biru, putih biru, putih abu-abu seperti anak sekolah gitu, kira-kira begitu. Ini kan menarik orang. Nah kalau yang petugasnya itu ada yang milenial, ada yang tua, kan agak lucu kalau dipakai gitu. Tapi menjadi lucu. Iya. Jadi Seneng gembira. Iya. Tertariknya itu sebenarnya. Iya. Tertariknya yang seperti itu. Nah, masalah nanti milihnya apa, dapat surat suara yang untuk dicoblos itu, mereka mungkin datanya karena itu. Gitu. Iya. Untuk menarik perhatian Bapak. Iya. Orang biasanya sukanya ada ingin tahu, kepo, dan kemudian datang apa sih kan kira-kira. Apalagi misalnya tiap TPS ada hiburannya, musik atau apa, terus ada hadiah sepeda. Doorpress Bapak. Doorpress ya. Ini ada upaya itu juga enggak? Belum Bapak, karena ini anggaran kita, ya. Masih bukan masalah anggaran sih Bapak. Kita ya itu kan ada anggarannya nggih. Untuk apa, hadiah lomba selfie dan TPS unik kan. Anggarannya itu. Anggaran masuk ke Sosdikli, sosialisasi itu untuk apa, kegiatan partisipasi masyarakat tadi gitu Pak. Ya, ini luar biasa. biasa. Belum Bapak, cuma belum yang bisa diusulkan gitu. Karena nanti kalau satu ini kan ada 2912 Pak TPS di kita. 2912. Bayangkan coba kalau di setiap TPS. Minimal tingkat kabupaten lah. Seperti kita kan tingkat kabupaten. Kita jurinya dari teman-teman wartawan dan sebagainya ke TPS menilai gitu. Gitu kira-kira Bapak. Iya, nih kawan Rasika menarik sekali karena partisipasi masyarakat dibutuhkan enggak hanya dalam proses pencoblosan, betul, tapi proses sebelumnya memeriahkan pesta demokrasi ini termasuk tadi betul. Lomba unik TPS unik ya kan. Kemudian kalau misalnya anggarannya beda kan, saya pernah di Depok itu waktu saya ngisi acara. Itu TPS-nya RW atau apa itu ada orang yang mungkin rezekinya lagi lebih. Dia pribadi menghibur masyarakat di situ, jadi datang tuh ada bunyi-bunyian musik, seneng. Jadi partisipasi masyarakat ya kayak gitu juga. Mudah-mudahan nanti tiap desa yang kebetulan ada warga yang rezekinya berlebih ya kasih solo urgent atau kasih pertunjukan apa, sehingga ketika datang itu mereka senang, happy, berbondong-bondong untuk nyoblosnya ya masing-masing pribadi ya. Tapi generasi milenial ya tadi luar biasa tuh, ada pakai SMA, SD. Ada Jadi ada judulnya Pak, temanya. Oh, temanya ada. Temanya misalnya ayo sekolah, kira-kira begitu. Tema di situ atau pakaian adat atau apa, ada temanya Bapak nanti. Ya. Yang sebelumnya juga udah pernah ya. Ya waktu saya menjabat kan berarti 2018 nggih. Kemudian 2019 kita adakan itu. Sampai kemarin di Pilkada, kemudian ini nanti insya Allah 2024. Ya luar biasa kawan Rasika ini. Memang tugas Sosdikli, Parmas dan SDM ini bagaimana caranya agar pesta demokrasi ini partisipasi makin meningkat. Di antaranya strategi-strategi yang dilakukan oleh Bapak Ahyar ya, selaku komisionaris KPU. Sosdikli itu bekerja sebelum, selama, sepanjang dan sesudahnya Bapak. Itulah kerja-kerja Sosdikli itu. Iya. Dan Parmas.
Oke, ya kawan Rasika, menarik sekali. Generasi milenial mendongkrak partisipasi generasi milenial dalam pemilu 2024. Ya. Nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi tiap hari Jumat ya kawan Rasika, bisa disaksikan lihat live streaming www.rasikapekalongan.com. Ya, dan tentu lewat live YouTube Rasika TV Official. Dan kawan Rasika, kita masih bersama Bapak Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Tema kita tadi mendongkrak partisipasi generasi milenial pada pemilu tahun 2024. Ya, Pak, ini cara mendongkrak dan sudah dilakukan oleh Bapak Ahyar dari tahun 2018 ketika menjabat, 2019, kemudian ini semakin digencarkan terus. Betul. Ada variasi apa lagi untuk mendongkrak itu selain yang kemarin-kemarin sudah kayak selfie? Kalau misalnya dulu selfie berada sepeda misalnya, terus ini sepeda motor atau mobil Pajero. Jadi ada penambahan apa nih cara mendongkrak itu? Secara nasional kita diundang ke Manado dalam rangka Siparmas. Jadi sistem partisipasi masyarakat. Itu nanti ada sistemnya Bapak. Online. Jadi proses sebelum, selama, sesudah itu kita terupdate oleh komputer gitu. Yang dilakukan oleh staf Mas Agus gitu, itu bagian Siparmasnya itu. Nah, kemarin proses konsolidasi ini pemilu 2024 intinya memperkuat tatanan negara demokrasi lewat sistem-sistem yang ada. Nah, di antaranya ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat kegiatan-kegiatannya apalagi ini nanti di bulan insya Allah September Oktober itu ada kirap Bapak. Ini secara nasional. Kirap pemilu 2024 secara nasional, serentak. Ada etapa-etapa, ada zona-zona. Nah, Kabupaten Pekalongan, kemudian di depan ada dipilih Jawa Tengah itu ada 5 kota kabupaten termasuk Kabupaten Pekalongan Bapak. Itu nanti kita akan melibatkan stakeholder kirap pemilu. Apa isinya? Di antaranya kita menyampaikan kepada masyarakat kirap itu lewat mobil-mobil kita hias, kemudian ada gambar peserta pemilu, partai-partai politik yang ada. Kemudian kita akan ke pasar-pasar, kemudian kita akan datang kemana masyarakat. Enggak, kirapnya itu diikuti oleh partai-partai politik, kayak bukan semacam pawai atau gimana sih? Kita yang mengadakan Bapak. Kita kan penyelenggara. Penyelenggara kan ada pesertanya. Ya kan, nah pesertanya itu kan ada bendera. Kita usung bendera itu keseluruhan. Nah, nanti kita akan ada maskot itu maskot kita Sura Zulu itu si Sura yang maskot itu kita pampangkan, kita edarkan ke masyarakat bahwa yang dilalui itu adalah sampai dari ujung Aceh sampai sama Merauke, dari Sabang sampai Merauke Bapak. Nah, di bulan itu nanti. Nah, itu salah satu untuk mendongkrak itu. Nah, kata-kata mendongkrak kan menaikkan kan Pak? Iya, menaikkan. Fungsi dongkrak itu kan menaikkan. Kira-kira begitu. Menaikkan Bapak. Agar kemudian membuat istilah itu juga biar tepat gitu kan. Jadi bisa naik itu bagaimana caranya. Nah, dengan proses tidak hanya di atas angka, tapi praktek di lapangnya memang masyarakat itu mengerti bahwa pemilu 2024 itu penting bagi masyarakat, apalagi bagi generasi milenial yang tadi itu. Nah, selain kirap ada beberapa kegiatan-kegiatan Bapak. Tetap nanti kita akan di fasilitas-fasilitas umum, kemudian di yang didatangi itu akan mengadakan yang hampir sama begitu. Juga nanti kita akan lewat media, jadi media sosial kita kan seperti itu, karena mereka biasanya kan melihat web gitu kan, kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan. Kira-kira begitu. Ya, mungkin kawan Rasika yang baru bergabung kadang mungkin belum tahu cara mendongkraknya itu lewat apa aja. Betul. Tadi diantaranya lewat lomba selfie di TPS. Kemudian itu untuk sasaran generasi milenial, kemudian juga lomba lukis mural.
Itu juga ada temanya juga Nggih, pastinya. ada tema, nggih. Itu generasi milenial sasarannya juga. Kemudian apa lagi? Tadi dance lomba jingle gitu Lomba Pak. dance, Jingle jingle. pemilu, kemudian disertai dengan dance dan saya itu tadi menari lah Pak ya. Dan itu kemudian TPS unik tadi. TPS unik, iya. itu Ada seperti yang itu. pakai kostum SD, Iya. SMP atau mungkin menarik lagi kostum Iya. makhluk goib ya kan. Ya, suster ngesot kayak Iya. pedagang-pedagang cilok kan yang ada yang model gitu. Jadi semakin menarik Betul. sehingga maju masyarakat untuk berbondong-bondong datang Betul. ke TPS. Iya. Jadi ramai, jadi kayak Betul. pesta bener, kayak Betul. hajatan bener ya kan. Betul, nggih. Karena ada hiburannya ya kan. Nggih, betul seperti itu Bapak. Dan generasi milenial ini sekali lagi kawan Rasika ini usia 24 sama 39. Ya. Ini kelahiran tahun 81 sampai 96. Ya. Dan generasi milenial ini ternyata diperebutkan oleh banyak partai. Nggih. Banyak partai, mana garapannya ya. Nggih. Bahkan saya melihat ada salah satu partai yang memang terkesan atau mengesankan atau mengkhususkan pemilihnya itu generasi milenial, bahkan pengurusnya mungkin. Seberapa penting banget sih? Ya itu tadi saya sampaikan di awal karena bonus demokrasi diantaranya ada generasi milenial tadi nggih Bapak. Bonus Nah, demografi. bagaimana ya. memanage bonus demokrasi itu? Nah, Bonus demografi tahun berapa sih? Saya pernah juga baca bonus demografi penduduk Indonesia ini. ya dimulai dari ini tahun berapa Pak? Ya sekitar tahun 3-5 tahun yang lalu gitu Pak. Yang adanya seperti ini. Ya. Ya kita ini sedang berlangsung lah tahapan pemilu ini. Nah, secara nasional kan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkan itu? Nah, salah satu kenapa poin penting tadi menarik tadi Bapak yang jenengan sampaikan itu, kita KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada itu kemudian bagaimana memfasilitasi dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan KPU. Nah, tadi sudah saya sampaikan sosialisasi kemudian kaitan dengan pemilu dan sebagainya. Kenapa penting? Karena mereka bisa kemudian memilih Bapak. Artinya yang generasi milenial itu baik apa fungsinya sebagai apa? Satu kan mereka bisa sebagai pemilih karena mereka masuk daftar pemilih tadi. DPT kan, daftar pemilih. Iya, dari 734.636 636 tadi 35,37% tadi generasi milenial. sepertiganya gitu, itu generasi milenial. Hampir 200 sekian, 250 sekian kan, 9 sekian. Itu kemudian mereka jelas sebagai pemilih. Yang kedua bisa sebagai penyelenggara dalam hal ini badan ad hoc nanti KPPS yang belum dibuka gitu. Yang ketiga sebagai pemantau kan, selain itu ada pemantau. Nah, selain itu di luar itu monggo, karena ini garapan tidak hanya penyelenggara yang punya kepentingan untuk mendongkrak tadi, tapi peserta pemilu misalnya. Peserta pemilu itu partai politik Bapak. Itu monggo saja nggak apa-apa. Yang tadi jenengan mencirikan atau apa gitu. Saya kira semua peserta kan sama nggih. Mereka juga pingin suaranya itu bisa mendekati kepada mereka dengan strategi-strategi yang mereka lakukan. Nah, strategi KPU itu menjelaskan bahwa pemilu itu penting bagi mereka untuk hajat hidup masyarakat di dalamnya adalah usia-usia yang milenial itu tadi Bapak. Kira-kira begitu Bapak. Iya, kemudian partisipasi dari tadi DPT, dari jumlah DPT yang Sebagai 734 pemilih, itu nah sebagai hasilnya ada hitungan atau persentase mereka yang generasi milenial itu dalam pencoblosan itu semua yang 35,37% atau sekitar 259.831.000 ini datang milih semua atau berapa persentasenya? Ya, kalau Datang milih nyoblos itu persentasenya berapa? Kalau jenengan tanya persentase pada saat pencoblosan berarti kan nanti Bapak nggih yang bisa. Oh iya nanti kan, ya. kan? Kalau jenengan tanya ini untuk 2024 berarti sebelumnya. kan
Nah, kalau sebelumnya kan yang biasa sampaikan di 2019 tadi itu udah kira-kira secara umum 70% gitu kan. 70% generasi milenial yang 2019 kemarin. Yang nyoblos ya. Ya, kurang lebih Pak. Karena di dalamnya DPT itu kan ada selain generasi milenial dengan umur itu ada namanya disabilitas Bapak. Nah, di situ disebutkan kalau yang di nanti form untuk penghitungan suara disabilitasnya itu ada berapa. Biasanya itu yang. Tetapi kita punya data untuk yang milenial umur-umur itu. Kalau disabilitas itu kan ada yang juga milenial kan umurnya. Betul, ya kan? Betul. Itu masuknya generasi milenial juga enggak? Ya. Jadi hitungan umur loh ya. Hitungan umurnya ya, tapi di formnya itu ada disabilitas apa enggak? Disabilitas itu apakah fisik, apakah tunarungu, dan sebagainya itu Bapak. Itu disebutkan di formnya itu kalau disebutkan. Tetapi kalau di penghitungan itu memang enggak disebutkan, cuma pemilih laki-laki berapa, perempuan berapa. Baru yang disabilitas. Laki-laki perempuan enggak dirinci yang umur milenial berapa, yang ini berapa enggak. Baru nanti kita punya data sendiri gitu Pak. Ya. Oke. Dan tadi ya, jadi partisipasinya tahun pemilu yang lalu 2019 itu kan sekitar 70% ya. Secara total nih Pak. Secara total generasi milenial yang nyoblos ya. Partisipasinya nggih. Partisipasi itu yang datang ke TPS. Datang ke TPS nyoblos gitu ya. Ya, ada upaya untuk meningkatkan, mendongkrak. Nah, ini tadi itu yang nyoblos itu ya berarti ya. Betul. Jadi kita berpalekat ini bagian dari. Ada targetnya enggak maksudnya? Meningkatkan berarti enggak. Mendongkrak kan ada target. Kemarin 70%. Ini harus 80% atau 90%. Kemarin di Rakernas itu belum. Ini nanti insya Allah di tanggal 26 akan kita tentukan Bapak. 26 28 di Makassar insya Allah. Kami diundang ke sana untuk kaitannya dengan berapa persen tadi, baik secara nasional maupun daerah masing-masing. Kalau kita sih sekitar di angka 80-an% Pak. Di angka 80%. Berarti agak meningkat lah. Secara keseluruhan atau milenial aja? Secara keseluruhan Bapak. Secara keseluruhan. Karena memang partisipasi pemilu atau pilkada di Pekalongan tuh meningkat terus ya kayaknya. Meningkat terus Bapak. Sesuai dengan. Terakhir sampai berapa persen? Kemarin 78 tadi. Hampir 80. Berarti luar biasa artinya. Iya. Luar biasa partisipasinya peningkatannya luar biasa. Dari 64, 70, 78. 74 dari berapa? 64. 70%, kemudian 78%. Ini untuk KPU Kabupaten Pekalongan ya. Kabupaten Pekalongan. Karena saya mungkin KPU Kabupaten KPU yang lain di kota lain beda-beda ya. Beda-beda. Kalau itu ada datanya beda-beda. Nah, saya yang sampaikan itu untuk. Berarti yang KPU Kabupaten Pekalongan ini meningkat terus ya kan? Meningkat terus betul. Ya memang karena memang kerjanya berdasarkan target ya kan. Betul, ditarget ya kan. Nah, itu pun target hitung-hitungan Pak. Sebenarnya di Siparmas nanti yang kan kita evaluasi besok sama target tadi itu kan tidak hanya orang yang datang ke TPS sebenarnya Pak, tetapi hitung-hitungannya orang yang kemudian berpartisipasi. Contoh seperti ini, kita di podcast Berpalekat ini kan bagian dari sosialisasi. Yang mendengarkan di sini itu ada berapa, kira kan begitu kan? Yang komen kemudian di Instagram kita berapa, yang komen di Instagram Rasika berapa, kira-kira begitu. Maksudnya yang mitra-mitra kita itu yang punya KPU di Facebook KPU berapa, itu kan sebenarnya tolak ukur. Nah, menarik enggak kira-kira begitu. Makanya kita buat yang semenarik mungkin bekerja sama dengan Rasika ini, kira-kira begitu Bapak. Ya, dan terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika terutama generasi milenial ini menyambut pemilu serentak 2024 yang akan berlangsung tanggal 14 Februari. Silakan. Jadi para pendengar khususnya yang generasi milenial yang umurnya 24 sampai 39 tahun tadi, bahwa Anda adalah pemilih yang sangat sangat penting gitu ya, karena bagian dari untuk mensukseskan pemilu ini. Nah, panjenengan bisa menjadi sebagai pemilih, sebagai penyelenggara di KPPS nanti, atau sebagai pemantau. Juga nanti panjenengan sebagai generasi milenial juga ikut berpartisipasi, datang ke TPS gitu ya,
kemudian ikut kegiatan-kegiatan yang menurut panjenengan menarik gitu buat Anda, karena jenengan itu penting gitu ya, penting. Kemudian dan satu lagi Pak, yang terakhir bahwa informasi itu harus lewat sumbernya, kan jangan sampai kemudian yang hoax gitu ya. Oh iya. Biasanya jangan menjadi penyebab hoax, jangan abai. Jadi tidak jangan sampai nggak mau tahu atau tidak peduli gitu kan. Kepedulian panjenengan teman-teman milenial ini kita harapkan untuk suksesnya pemilu 2024, pemilu serentak di tanggal 14 Februari 2024 dan nanti pilkada di 27 November 2024. Saya kira itu Pak. Iya, luar biasa. Yeah. Jadi partisipasi generasi milenial yang dianggap sangat penting, ditunggu partisipasinya baik sebelum pelaksanaan maupun sesudah. Betul. Termasuk untuk mengcounter isu hoax gitu kira-kira. Gitu ya kan, generasi milenial karena kan Yeah. dengan gawenya itu lalu wah ini nggak bener nih, saya cek dulu deh di website KPU. Betul. Wah ini hoax ini, langsung dikomentari. Betul. Ya, atau diluruskan. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ahyar sami-sami, untuk sharingnya, berbagi informasi kepada kawan Rasika. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semuanya. Amin, Sehat selalu Pak Ahyar. Amin, sami-sami, Mas Sukses selalu. Amin. Salam buat teman-teman di KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat dan juga mengakhiri jumpa kita di Ngobras. Sampai ketemu hari Senin sampai Jumat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.